kan udah jadi istri aku. Bener kan? Iya. Jadi malam ini kamu harus puasin aku. Ya? Pokoknya apa yang aku minta, pokoknya kamu ikutin. Oke? Kamu tuh cantik. Kamu jangan takut gitu dong. Jangan bikin aku emosi. Kok udah 2 bulan ini Mas nggak kasih aku uang ya? Mas dapat gaji kan? Ya, kamu tuh lupa, aku tuh punya utang ke teman aku. Gaji aku tuh buat utang ke teman aku. Kamu lupa, aku tuh pura-pura lupa. Tapi aku mau minta uang Mas. Uang aku habis. Uang kamu habis? Apa kamu bilang habis? Jangan Mas, Udah. Mas tolong Mas, jangan Mas. Udah, Dep. Jangan Mas. Udah, Dep. Mas tolong Mas. Tahu ya? Nanti suami saya cari uangnya gimana? Kamu tahu? Mas, tolong. Bilang sama laki lu ya. Bayar. Tolong Mas, jangan. Udah berapa Mas. bulan lu udah nggak bayar? Pasti saya bayar kok Pak. Alah, udah ngomong bohong lu. Udah, cepetan, masuk. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa di studio sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mas Farid. Dan selain Bapak Ustadz Muhammad Ziyad juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Ibu Mini. Assalamualaikum Bu Mini. Waalaikumsalam Mas Farid. Sebelumnya kami mengucapkan turut prihatin apa yang terjadi dari Ibu Mini. Tapi kalau boleh diperkenankan Ibu bercerita ke kami apa penyebabnya sehingga Ibu datang ke Tawakal dan mau bercerita masalah itu. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Mas Farid sama Pak Ustadz. Jadi perkenalkan dulu saya dari keluarga jadi anak sulung gitu. Jadi saya dulu dijodohkan sama orang tua saya waktu umur saya baru 19 tahun. Karena saya ingin berbakti sama orang tua, ya saya ikut aja kata-kata orang tua. Terus kemudian sebelumnya kenal dengan calon suami? Sebelumnya sempat dikenalin selama 3 bulan. 3 bulan. Setelah itu menikah. Iya. Terus bagaimana kehidupan rumah tangga Ibu ini dengan suami? Jadi setelah menikah, sehari seudah pernikahan, jadi saya udah mendapatkan KDRT. Jadi boleh tahu apa penyebabnya sampai dia melakukan kekerasan seperti itu? ya karena waktu saya nikah itu masih di bawah umur, jadi bukan di bawah umur, jadi masih kecil gitu ya. Masih Jadi belum siap sebenarnya. jadi belum begitu ngerti nikah itu apa gitu. Jadi ya pas diajak hubungan sama suami, saya nggak ngerti harus bagaimana gitu. Jadi dari situ saya kena pukul. Akhirnya kita nikah ya. Iya Mas. Kamu pijitin aku dulu dong. Iya Mas. Yang enak dikit. Ya, ke atas dikit, ke atas dikit. Iya Mas. Ya, gitu dong. Cantik malam ini. Jadi malam ini kamu kan udah jadi istri aku. Bener kan? Iya. Jadi malam ini kamu harus puasin aku. Ya? Pokoknya apa yang aku minta, pokoknya kamu ikutin. Oke? Kamu tuh cantik. Kamu jangan takut gitu dong. Jangan bikin aku emosi.
Aku nggak mau. Nggak mau kenapa? Aku takut. Jangan, Kenapa Mas. kamu? Kamu itu milik aku sekarang. Aku takut, Mas. Aku Kamu nggak nggak perlu mau. takut. Aku nggak mau, Mas. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu harus puasin aku. Aku nggak mau, Mas. Pak Ustadz, sebenarnya mohon maaf ya, ini sebenarnya tidak serumit itu ya Pak Ustadz. Ketika ingin berhubungan, sang istri belum tahu apa-apa, tapi kok dia tiba-tiba langsung mukul kayak begitu Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Gini Mas Farid, kita ikut prihatin ya dengan kasus yang menimpa sama Bumi ini tadi. Seharusnya kan gini, apa itu orang mau menikah itu kan sesungguhnya orang mau berhappy. Ya. Happy-nya karena apa? Happy karena mau melaksanakan sunnah Rasul, happy karena mau beribadah, happy karena Allah melipat gandakan pahala, happy karena banyak kenikmatan yang diraih, happy karena ada teman yang hidup dalam itu. Lah persoalan menjadi kemudian kan begini, bagaimana cara meraih kelima happy tadi itu, kemudian akhirnya bermutu seperti ini. Kan tadi apa itu Mbak Mini menyatakan bahwa pernikahannya tidak mengerti dijodohkan. Sebenarnya kalau kita lihat umur 19 tahun itu bukan umur maksudnya bukan belum cukup umur, bukan, karena di dalam undang-undang pernikahan itu kan umur 16, yang laki-laki 19, yang laki kemudian sekarang naik 21, perempuannya 18. Jadi sesungguhnya sudah masuk di sana. Cuman kan belum mengerti apa sih sesungguhnya berumah tangga itu, apa kewajiban seorang istri, apa hak seorang istri, apa kewajiban suami, dia belum tahu. Ketika posisi dijodohkan seperti ini, harusnya suami itu harus bersabar. Harusnya bersabar ketika untuk istrinya. Mohon maaf para pemirsa, saya mendapatkan cerita menarik. Jadi ada salah seorang mahasiswa saya itu menikah. Jadi singkat cerita, suaminya hingga, mohon maaf, dalam kaitan konteks hingga 2 bulan itu tidak bisa melakukan dalam konteks bagaimana hubungan suami istri, tapi sempat dia berkonsultasi, Ustaz, bagaimana ini sudah mau masuk dalam sabar. Karena tadi itu dijodohkan tadi itu bersabar, pada akhirnya nanti Allah menurut. Ternyata apa? Di kemudian hari kemudian ber-SMS, Ustaz, alhamdulillah istri sudah dikaruniai ketuhanan setelah 2 tahun kemudian SMS. Jadi maknanya apa? Ini perlu kesabaran. Harusnya ketika melihat para pemirsa sekalian, ketika suaminya lebih dewasa, istrinya belum dewasa, itu suaminya yang membimbing itu. Tapi justru apa yang dialami oleh Mbak Mimi tadi itu mengalami kehadiran inilah kemudian menjadi traumatiknya, muncul traumatik dalam memulai berumah tangga yang seharusnya ini bisa diselesaikan secara sangat mudah, sangat sederhana, yaitu pemberian pemahaman, penjelasan kepada istrinya kan seperti, tapi tidak harus dalam bentuk kekerasan, justru yang harus adalah dalam bentuk kasih sayang, maka lama-lama akan muncullah rasa mawaddah, cinta kepada suaminya. Sampai berapa lama lagi dia masih terus melakukan kekerasan? Sampai anak saya lahir. Sampai anak saya lahir, itu sekitar 1,5 tahun masih aja seperti itu. Jadi saya lama-lama juga nggak kuat. Akhirnya saya pulang ke rumah orang tua dan minta cerai, tapi tidak cerai di pengadilan agama, cuman talak aja. Cuma talak aja. Sudah berapa kali talaknya dia? Talak 2. Sudah 2 kali. Iya. Setelah itu ada komunikasi nggak ada ya sama sekali? Nggak ada, udah. Jadi udah cerai aja. Oke. Kemudian setelah bercerai, Pak Ustadz, maaf saya tanya Pak Ustadz dulu. Bercerai dalam ucapan itu jangka waktunya berapa lama Pak Ustadz itu sampai dia benar-benar murni saat berpisah? Iya. Jadi begini, kalau ada seorang suami menyatakan, wahai istriku, kamu saya talak, atau dengan bahasa lain, wahai istriku, kau seperti ibuku, itu juga bahasa kinayat talak namanya. Karena mempersamakan istri dengan dengan ibunya, berarti nggak boleh digauli, nggak boleh dicampurkan gitu. Oke, kapan masanya? Salah tata guru, orang perpisahan para ulama menjelaskan salah satu guru itu ada yang menyatakan 3 kali masa haid. Jadi kayak sekarang, mohon maaf, ini misalkan ini Januari ini diceraikan, maka berarti haid nanti yang kedua, pertama adalah di awal Januari, di Februari, haid yang kedua di bulan Maret, haid yang ketiga adalah di April, atau menggunakan masa kali sucian. Maka 3 kali salah satu sucian adalah
suci setelah dari haid tadi. Suci berarti nanti misalkan bulan Februari itu kan hampir sama dengan tadi itu. Lah, ketika masih di dalam salah satu guru tadi itu, apabila suami ingin merujuk, maka otomatis dia tinggal datang ke rumahnya, ngetuk pintu, kira-kira seperti itulah bahasa anak muda sekarang, maka kemudian itu sah dia. Wah, ini kok hujan deras, kayaknya Allah masih mempertemukan kita, udahlah, kembali masing-masing menerima, itu bisa jatuh. Kalau sudah lewat masa 3 salah satu guru tadi itu, 3 kali masuk hujan, dan kemudian tidak ada tanda-tanda untuk rujuk atau kembali, maka sudah jatuh tolaknya. Sudah jatuh talaknya. Kalau kemudian misalkan suaminya menikah lagi, secara agama dia sah, tapi secara hukum negara belum selesai urusan administrasi. Karena itulah ketika ada orang yang berceraikan dalam konteks untuk di sini, maka harus diajukan ke pengadilan sebagai lembaga resmi negara. Maka nanti kemudian pengadilan agama memutuskan Anda dipenuhi gini, maka kemudian jatuhlah supaya apa? Kalau kayak tadi itu Mas Farid ya, terus mengajukan kemudian suami, mohon maaf tadi suaminya bisa menikah, ternyata baru ucapan belum pengadilan, ini menuntut masih bisa itu. Secara agama sah, tapi secara hukum negara dia masih bisa karena masih belum diputus tali kesepakatan berdasarkan pengadilan tadi. Nah, jadi masalah adalah sekarang ibu sudah memutuskan pada saat itu memutuskan untuk membuka hati lagi untuk pria lain ya, begitu ya. Iya. Terus kemudian lanjut menikah? Iya. Saya kenal lagi gitu, menjalin hubungan lagi selama 1 tahun. Jadi saya nggak mau jatuh di lubang yang sama, di kejadian yang sama. Saya proses pacaran dulu. Terus saya akhirnya cocok. Oke. Kenal dengan pria ini sudah jarak berapa bulan tidak komunikasi dengan suami setelah jatuh talak itu? Kalau dengan suami 1 tahun. Sudah 1 tahun. Sudah 1 tadi tahun. Iya. Ucapan tadi ya? Iya. Ya berarti sudah jatuh. Ya. Terus kemudian bertemu laki-laki ini berpacaran, Iya. kemudian menikah. Menikah, tapi itu juga nggak gampang. Jadi tadinya orang tua saya nggak setuju. Kenapa? Karena kita beda suku. Cuman karena sayanya suka, ya kita jalani aja, jadi menikah. Ya. Jadi akhirnya menikah, orang tua wali, Iya. ayahnya yang jadi wali. Iya. Oke, terus bagaimana kehidupan rumah tangganya setelah menikah? Kalau dari awal kita alhamdulillah, jadi kita punya usaha, saya bekerja. Walaupun saya di posisi di garmen itu ya, saya bekerja di garmen sama-sama suami gitu, bareng sama suami. Walaupun kenalnya saya di situ ya? Iya. Walaupun sayanya selalu lebih tinggi jabatannya dari dia. Secara penghasilan juga lebih besar. Iya. Terus saya juga punya usaha konveksi, terus baju sisa ekspor. Ya kita alhamdulillah rezekinya sampai kita kebeli rumah, kebeli mobil. Tapi berjalan berapa tahun gitu kita menikah, proses menikah gitu. Tahu-tahu usaha saya bangkrut. Mbak Mini setelah bangkrut, saya dengar katanya suami selingkuh. Iya. Mbak Mini tahu dari mana kalau suami selingkuh? Setelah kejadian itu saya jadi tahu semuanya. Dulu setiap saya usaha dapat uang, nanti uangnya saya taruh ya, gitu ya mah. Saya yang pegang, saya yang kumpulin, iya. Tapi setelah kejadian usaha saya bangkrut, baru saya tahu, oh ternyata uang itu kemana tabungannya gitu. Katanya habis buat bayar hutang. Terus mobilnya kemana, terjual juga buat nutupin hutang. Jadi uangnya dipakai untuk itu ternyata? Iya, ya? ternyata setelah saya tahu dia ada main dengan istri orang. Gitu. Dengan istri orang? Iya. Ada bukti yang bisa Ibu dapatkan? Saya itu langsung ke Pak RT-nya, yang jadi kejadiannya itu dia digerebek gitu. Jadi saya nggak langsung percaya, jadi saya tanya dulu dari mana ini sumber berita. Saya tanya dari Pak RT, oh saya datengin Pak RT, betul memang waktu malam itu saya jadi gerebek orang ini gitu, nangkep orang ini. Jadi ternyata selama ini uang tabungan dari hasil usaha dipakai untuk dengan wanita lain ya Mas. Jadi itu tadi yang mempercepat kehancuran bangkrut tadi itu. Jadi kan begini saja. Allah Ar-Razzaq sang pemberi rezeki berikan rezeki pada hambanya. Hambanya kalau semakin baik, semakin apa, maka Allah akan semakin melimpahkan. Semakin baik itu maksudnya apa? Rasa syukur, ditermakan, di jalan untuk keluarganya, anak-anaknya sekolah, untuk membantu orang lain yang memerlukan, dan pendek kata semua jalan kebaikan. Tapi ketika
Allah Sang Rojak itu memberikan rezeki yang luar biasa, ternyata dibuat kemaksiatan. Itu kan sama dengan bahasa kita begini. Loh, Anda ini saya kasih, tapi kok Anda memuji saya itu gimana? Coba pikir dengan akal sehat, kira-kira seperti itulah. Maka akibatnya apa? Allah menurunkan peringatannya. Ini namanya ifdar, memberikan peringatan, teguran supaya apa? Supaya orang ini sadar dan kembali ke jalan yang benar. Nanti ketika usaha lagi, mungkin Allah akan bantu lagi gitu. Jadi tujuannya, tapi seringkali orang ketika diuji kemakmuran, orang tidak tahan, kemudian berfitnah di jalan kemaksiatan, Allah berikan peringatan, dibuat bangkrut supaya apa? Supaya orang menjadi kembali. Tapi banyak orang tidak sadar gitu loh. Nah inilah saya kira tadi kan akhirnya terkuak kan gitu loh tadi. Itu adalah bagian dari cara Allah memberikan peringatan dengan cara kemudian apa itu dibangkrutkan. Yang kedua, tidak sepatutnya ketika mendapatkan karunia Allah itu kemudian dibuat jalannya menyimpang. Apalagi yang kedua tadi, menyimpangnya tadi itu kemudian dengan istri orang itu kan luar biasa. Jangan kan itu dengan orang yang masalah yang tidak boleh kan. Kalau misalkan dengan poligami mungkin soal lain, tapi ini kan penunjuk kata tidak boleh melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan yang sangat keji di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Lalu kemudian bagaimana setelah perselingkuhan itu, gimana hubungannya ibu dengan suami? Saya tetap menjaga hubungan karena ada anak. Saya itu posisi suami udah nganggur. Karena kan dia satu perusahaan sama cewek itu, jadi dikeluarin gitu ya. Akhirnya dia nganggur, saya yang harus cari uang. Saya jualan gorengan, saya jualan sayuran. Yang penting hidup kita tetap berjalan demi keluarga. Jadi maksud apa yang dilakukan ibu ini menerima kelakuan suaminya, bahkan sampai suaminya pun sempat nganggur, ibu ini yang mencoba mencari nafkah. Iya, ini luar biasa ini perjuangannya Mbak Mia. Cuman saya belum tahu tadi ya, apa yang dilakukan oleh suami dengan peringatan Allah seperti tadi. Apakah dia semakin menunjukkan pintu taubat kembali ke jalan, ataukah dia masih biasa-biasa saja? Biasa-biasa aja. Nah, harusnya ketika orang dalam keadaan melakukan perbuatan fahisyah tadi itu, dia menyadari dan kemudian dia beristighfar, bertaubat dan kembali tuntunan Allah. Sebab kalau tidak, maka dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang melakukan dosa, kemudian orang itu bertaubat, maka kata Allah, pengampunan Allah itu, rahmat Allah itu lebih luas daripada murkanya Allah. Jadi artinya ketika kita ketuk dengan pintu taubat, maka Allah akan menerima taubat. Makanya di dalam banyak ayat itu kan menjelaskan, Innallaha tawwabul ghafur, ghafur rahim. Allah adalah zat yang maha menerima taubat dan maha mengampun. Itu menunjukkan samudra pengampunan Allah sangat luas, maka hambanya harus menuju pada ampunan Allah. Keluarga ibu tahu suami selingkuh, tahu karena udah tinggal serumah ya. Iya. Terus kemudian ibu tinggal serumah, masih sekamar atau beda atau bagaimana suasana di rumah itu? Seperti apa? Enggak, setelah ketahuan. Setelah ketahuan masih satu kamar. Masih satu kamar. Iya. Tapi di situ nggak ada keinginan untuk berpisah? Ada. Tadinya saya ingin berpisah gitu, cuman karena kita ngelihat anak sama ngelihat keluarga, ya udah kita jalani, kita coba gitu, walaupun dengan keadaan suami pengangguran. Dengan menjual gorengan gitu cukup untuk kebutuhan sehari-hari di rumah? Alhamdulillah cukup. Itu saya mulai lagi usaha, mulai lagi berjalan. Akhirnya suami jadi masih tetap nganggur. Sayanya mulai stabil, udah kebeli lagi motor. Terus saya tetap jualan gitu. Saya lancar usahanya, kebeli motor, dia masih nganggur. Akhirnya lama-lama kan saya habis modalnya. Habis modalnya, dia minta pulang kampung, mau cari modal. Nah di kampung itu selama 1 bulan dia kalau kabar ada, cuman buat ngasih nafkah, jadi seadanya. Gitu. Dengan cara apa dia cari nafkah di sana? Dia di sana cuman diam aja, cuman cari pinjaman ke keluarganya. Jadi dari uang pinjaman itu kadang suka ngirim. Dia atau sempat tidak sama sekali. ngirim. Cuman tidak bisa mencukupi buat biaya sekolah, buat makan. Gitu. Nah sampai sekarang masih terpisah ibu dengan dia? Masih. Setelah itu dia tetap nggak dapat uang itu. Akhirnya udah 1 bulan di kampung, saya suruh pulang. Udah pulang di rumah pun masih nganggur.
Akhirnya saya sampai minta tolong ke saudara, ngemis-ngemis minta kerjaan, tolong bantu saya. Soalnya saya punya anak, saya juga punya utang gitu. Biar dia kerja, oke. Gitu. Akhirnya dia minta cariin modal buat itu usaha taksi online. Kalau kita lihat tadi itu kelihatan dia apa ya, hilang rasa tanggung jawabnya. Harusnya kan tanggung jawab. Tapi ketika tadi saja udah kelihatan Mas Hari. Jadi ketika Bu Mini tadi dengan usaha konveksi dan macam-macam berhasil tadi, dia aja sudah melakukan penyimpangan tadi, itu kan menunjukkan apa ya, melakukan mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh Mbak Mimin. Yang kedua, ketika sudah apa itu jatuh bangkrut kemudian keluarga, seharusnya kan dia makin giat berusaha. Selain pertama adalah bertobat mendekat pada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah berikhtiar sekuat tenaga untuk apa? Untuk bisa memenuhi kebutuhan nafkah pada keluarga. Tapi kan tidak tadi. Kemudian meminjam itu memang solusi sementara, tapi itu adalah berbahaya kalau ini diteruskan. Karena apa? Kalau tidak ada masukan, lama-lama nanti kan orang akan menagih pada kita tidak ada lagi pasokan stok untuk bisa membalikan. Jadi meminjam itu sasaran awal, setelah itu adalah bersungguh-sungguh untuk melakukan ikhtiar dan usahanya, maka barulah kemudian akhirnya dapat. Tapi kan akhirnya tidak lah. Inilah saya kira kadang-kadang benih-benih keluarga itu ambruk, itu salah satunya adalah pertama aspek ekonomi, yang kedua adalah ada di antara pasangan itu mengingkari ikatan suci ini, yang ketiga adalah kemudian rasa tanggung jawab itu melemah, dan yang keempat adalah putusnya komunikasi dirinya dengan Tuhannya. Inilah yang kemudian semakin menjauhkan keberkahan keluarga itu dan rahmat Allah menyelimuti keluarga itu. Karena itu jalannya adalah kembali bantuan agama, ikhtiar dimaksimalkan, relasi diperluas, maka Allah akan menurunkan pertolongannya. Baik, tadi katanya suami sudah dapat kerja ya, sudah bekerja lagi ya. Nah, gimana kerjanya dia sehari-hari? Itu dia kerjanya kan bawa mobil ya, taksi online. Terus dia minta tadinya minta tolong Mas cariin DP buat mobil. Udah saya cari pinjaman ke saudara. Akhirnya saya pinjam sana sini, yang penting suami usaha gitu. Setelah berjalan 3 bulan, taksi online itu dia udah mulai capek, udah nggak mau lagi. Kalau seperti ini saya seperti kejar rodi, seperti tadi itu ya? Bicaranya. Ya kan kita dari awal udah sepakat, kita itu modal semua pinjam, jadi harus benar-benar kita mikirin bagaimana bayarnya. Nah dari situ suami udah mulai sering-sering libur. Sering-sering libur akhirnya ya keambil lagi tuh mobil. Dia nganggur lagi, sedangkan utang jatuh ke saya semua gitu. Nini, keluar lu. Nini. Kenapa ya Mas? Kenapa? Udah 2 bulan nih mobil nggak bayar ini. Aduh maaf Mas, tapi suami saya belum kasih saya uang, tapi pasti saya bayar kok Mas. Alasan lu? Kita nggak mau tahu, lu harus bayar sekarang. Tapi saya nggak ada uangnya. Mana sekarang Mas. duitnya? Tapi pasti Kita saya nggak mau bayar kok, tahu Mas. alasan lu lagi apa-apa. Mana duitnya sekarang? Kapan lagi lo? Mau bayar kapan lagi? Nggak ada duit. Ini mobil kalian bawa. Jangan Mas, kalau mobilnya dibawa nanti Ya suami udah, saya mana cari uangnya duitnya? gimana? Nggak, Ambil aja kunci mobil. Jangan, Mana Mas. duitnya? Kalau lu nggak mau bawa mobilnya. Ambil cepetan. Jangan Mas, Nggak ada Mas cerita. jangan Mas. Dasar. Mas jangan Mas. Diam. Mas jangan diambil Mas kuncinya Mas. Nanti suami saya cari uangnya Oh, ini gimana? gini. Peduli. Kamu tahu. Jangan Mas. Nih, ayo. Jangan Mas. Udah. Mas tolong Mas, jangan Mas. Udah diam. Jangan Mas. Udah diam. Mas tolong Mas. Tahu ya? Nanti suami saya cari uangnya gimana? Kamu tahu. Mas, tolong. Bilang sama laki lu ya. Bayar. Tolong Mas, jangan. Udah berapa bulan lu udah nggak bayar? Pasti saya bayar kok Pak. Alah udah ngomong bohong lu. Udah, cepetan, masuk. Mas mobilnya jangan dibawa Mas. Mas tolong Bilang sama Mas. Mobil gua bawa. Mas jangan dibawa Mas mobilnya Mas. Mas jangan dibawa Mas. Ya Allah. Ini sih jatuhnya seperti malas ya, Bang. Iya, malas. Jadi orang yang malas itu dibenci oleh agama. Karena Nabi SAW itu pernah memuji perbuatan saudaranya, itu Nabi Daud alaihissalam. Jadi sambil mengatakan sesungguhnya
saudaraku Nabi Daud alaihissalam itu hanya mau makan dengan hasil keringatnya sendiri. Matanya adalah keringat dia mau makan, maksudnya ada dari hasil uhjahnya, tidak mau meminta pertolongan orang lain, tidak mau pemberian orang lain. Yang kedua, di dalam Al-Quran itu, di dalam surat At-Taubah itu banyak sekali menjelaskan wakuli malu fasyarallahu amalakum, dan bekerjalah kamu sekalian, maka insya Allah akan mengetahui pekerjaan amalnya apa. Kalau kita mau bekerja, Allah melihat hasil ikhtiar kita, maka Allah akan berikan reward, Allah akan berikan pertolongannya, Allah akan berikan keberkahan dari usaha itu tadi itu. Di ayat yang lain menjelaskan, dan bekerjalah kamu sekalian sesuai dengan profesi kamu masing-masing. Profesi kita boleh apa saja lah, yang penting pekerjaan ini halal, tujuan kita juga ingin mencari yang halal, digunakan di jalan yang halal, maka inilah yang kemudian akan menjalankan berkah. Apa itu berkah? Mungkin para masyarakat bertanya. Banyak orang yang gajinya besar, banyak orang yang hartanya besar melimpah ruah, tetapi rumah tangganya tidak pernah tentram, anaknya nggak jelas, maksudnya prestasinya apanya, di rumah itu kayak konflik, namanya nggak berkah. Tapi ada juga yang penghasilannya itu pas-pasan, tetapi happy-happy saja suami istri, anaknya itu menyenangkan, kehidupan penuh keriang, itu namanya keberkahan. Sekarang kita pilih yang mana? Pilihnya kan maunya kan hartanya yang banyak juga sekaligus berkah. Bagaimana caranya? Dekatilah kepada yang pemberi rezeki. Siapa pemberi rezeki? Ar-Razzaq, Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu apa? Al-Mughni. Allah kita akan dikayakan. Allah Al-Ghani yang Maha Kaya. Maka Allah akan, karena itulah ada rahasia di dalam Al-Qur'an. Semua makhluk di muka bumi ini selalu berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada siang, ada malam. Ada atas, ada bawah semua. Tapi ketika pertanyaan ada kaya, nggak ada itu di Al-Quran itu menyebut ada miskin. Nggak ada. Itu maknanya apa? Bahwa sesungguhnya semua Allah berikan rezeki itu Allah cukupkan. Makna cukup itu berarti menandakan orang ini harus melandasi rasa syukur atas karunia yang Allah berikan melalui ikhtiar dan memaksimalkan ikhtiar. Ya, artinya selain malas juga kurang bersyukur ya. Iya, itu bagian dari punya istri seperti ini udah betul. bisa banyak ngebantu. Luar biasa iya. Mbak Mimin. Betul. Baik, terus kemudian setelah dia kembali tidak bekerja, gimana kehidupan sehari-harinya lagi? Saya itu datang lagi ke saudara, minta tolong. Jadi Saudara setelah nggak komentar apa-apa, sudah berkali-kali datang? mungkin karena dia rasa kasihan ke saya, karena melihat anak saya juga perlu biaya, saya juga banyak utang, akhirnya dia dengan berat, jadi dimasukin lagi kerja. Dimasukin lagi kerja, setelah bekerja 1 bulan pertama dia kok nggak ngasih, alasannya uangnya habis. Yang kedua juga ada yang nagih hutang. Yang ketiga juga seperti itu. Akhirnya saya kan banyak yang nagih hutang. Sayanya bingung, malah dia membalikkan kata-kata, ini gara-gara kamu semua, nggak bisa atur uang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang, Mas. Iya, gue capek. Kenapa ini? Mas, kok udah 2 bulan ini Mas nggak kasih aku uang ya? Mas dapat gaji kan? Ya, kamu tuh lupa, aku tuh punya utang ke teman aku. Gaji itu tuh buat bayar utang ke teman aku. Kamu lupa, aku tuh pura-pura lupa tuh. Tapi aku mau minta uang, Mas. Uang aku habis. Uang kamu habis? Apa kamu bilang habis? Itu uang yang aku kasih kemana? Kamu tuh jadi istri becus, apa kasih ngatur uang? Kemana uang aku tuh? Ya Allah. Kemana? Uang aku kan juga habis, Mas, untuk bayar utang-utang kita selama ini. Utang, kamu bilang utang. Aku juga punya utang teman aku. Tapi Mas, aku butuh uang, Mas. Wah, udah. Kamu nih ya, kamu tuh istri nggak becus. Kamu tuh nggak becus. Aku nyesel nikahin kamu. Hah? Mas! Nah, saya sakit hatinya itu kurang apa saya gitu. Dari situ akhirnya dengan ya sekarang itu saya tiap hari ribut gitu. Selalu ribut karena saya harus bekerja, harus jualan, harus paginya saya bekerja di perusahaan, malamnya saya harus bikin dagangan, pagi harus nganter-nganter. Di situ saya bingung. Jadi serba terbalik ya, Nak. Iya. Sehari-hari akhirnya saya dengar juga katanya sempat pisah ranjang ya. Iya. Karena sering ribut gitu Iya. sempat pisah ranjang. Iya, saya pisah ranjang selama 4 bulan, terus balik lagi, ya seperti itu lagi kejadiannya. Baik, nah di sini ibu berharap tentu suaminya lebih giat lagi mencari
rezeki apa segala macamnya itu ya. Ibu penasaran apa yang harus Ibu lakukan ke depannya begitu ya. Oke. Pak Ustadz, buat Ibu Eli nih kira-kira apa nih ke depannya, dia harus apa nih Pak Ustadz? Harus apa lagi? Karena dia merasa tadi ngomong juga sama tim, kalau dia merasa kok cobaan datang ke saya terus. Dan selalu berulang suaminya melakukan itu. Apa yang salah dari saya? Yang pertama coba minta maaf kepada orang tua, minta doa. Maaf ayah ibunya masih ada, bersyukurlah, mintalah doa. Inilah pusaka yang di rumah yang luar biasa, berdoa sama dia. Yang kedua, ajak suami untuk mengikuti tuntunan Allah. Kembali diajak sholatnya tertibkan. Ada hadis Nabi itu begini, kalau Anda ingin memperbaiki jalan hidup Anda, maka perbaikilah sholat Anda. Jadi kalau sholat Anda ini kita setel waktunya, maka berarti kita sama dengan mengatur jalan hidup kita. Maka nanti Allah akan terlibat dalam kehidupan kita, itu maknanya di sana. Sebab sholat ini kan beban langsung. Yang ketiga, ada doa yang dituntunkan oleh Nabi. Jadi ada salah seorang sahabat ini nggak pulang-pulang dari masjid. Ketika Nabi bertanya, Anda kok rajin? Bukan rajin ya Nabi, saya takut pulang Nabi. Saya mau lewat sini, takut orang yang berhutangan saya ada di sono. Saya mau lewat jalan ini, takut yang berhutangan saya ada di sono. Pendek kata, setiap jalan lorong dari masjid ini, bayangan saya itu ada yang berhutangan. Maka Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khazani. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu dari rasa sedih dan dari hamil, rasa ragu dan rasa sedih. Wa a'udzubika minal azzi wal kasali, dan aku mohon padamu ya Allah dari rasa malas. Azzi wal kasali itu merasa lemah, hina dan merasa malas. Wa a'udzubika minal jum'i wal bukhli, dan aku mohon kepadamu ya Allah dari rasa bakhil, mudah-mudahan gak ada bakhil, sekecil apapun kita berinfak. Wa a'udzubika min qahri rijal wa qahridain, dan aku mohon kepadamu ya Allah dari himpitan hutang dan dari penagihan hutang kepada kami. Itu adalah diajarkan oleh Nabi pada sahabat ini mengamalkan, di kemudian hari Allah bukakan rezeki pada sahabat ini. Jadi mendekatlah kepada aku, mendekatlah kepada Allah, kata Allah, maka aku akan menurunkan pertolonganmu. Sejauh mana mendekatmu kepada aku, kata Allah, maka secepat itu pula lah pertolonganku kepadamu. Yang kedua, tetaplah menolong orang lain, maka pertolongan Allah itu juga akan mengiringi ketika kita suka menolong. Menolong orang lain tidak hanya dalam bentuk materi, tapi kita membantu apa yang bisa kita bantu, itu bagian dari sana. Yang ketiga, suami istri ajaklah, gentangkanlah tikar, gentangkanlah sajadah, sholat tarawih keningan malam, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, Allah bukakan kemudahan rezeki dan mudah-mudahan. Baik, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan Pak Ustadz? Yang jadi masalah sekarang itu Mas, Pak Ustadz, jadi saya itu sekarang udah 3 bulan lebih ditinggalkan. Jadi tanpa status, jadi dia pulang enggak, kasih nafkah juga enggak, udah enggak ngasih nafkah lahir batin, udah hampir 4 bulan. Dia pergi tanpa pamit, Ya. Tidak diketahui keberadaannya. Ada sih, kalau perginya pamit, cuman dia nggak pernah nanya kabar apa gimana saya Ya, gitu. Jadi begini, kalau di dalam apa itu di buku, nanti dibaca di buku di Sekotali ketika di pernikahan kan ada beberapa pasal. Kan di sana dijelaskan apabila suami meninggalkan istri tanpa ada penjelasan selama sekian bulan tanpa diketahui keberadaan dan informasinya, tidak memberikan nafkah lahir dan batin, kemudian istri keberatan dan mengajukan gugatnya pengadilan, maka jatuhlah tolaknya tadi. Tapi jangan jauh seperti tadi itu, maka apalagi itu kan sudah pamit, maka dicarilah alamatnya kan ada diketahuinya, dibangunlah komunikasi, apalagi punya anak, diajaklah meniti bersama-sama, mudah-mudahan Allah masih membukakan jalan. Saya tahu ini tidak mudah, tapi mudah-mudahan dengan cara itu dan dibantu sama doa, mudah-mudahan bisa kembali baik hubungan rumah tangga ibu, dan dia lebih semangat sih untuk mencari rezeki untuk